Nah, kita kan naik motor. Pas mau turun beli es teh, Fitri itu mengulurkan tangan mau membantu dia turun. Tapi dia bilangnya, jangan, aku lebih susah kalau kamu pegang. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi di Ruang Inklusi. Di sini bersama Fitri dan juga Pak Edi. Halo Pak Edi, selamat sore. Halo Mbak Fitri, selamat sore. Nah, kenalin teman-teman, ini adalah Pak Edi ya, Sobat Inklusi juga, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Difabel Sehati Sukoharjo. Nah, teman-teman, hari ini kita mau ngobrol apa ya Pak ya enaknya? Nah, ngobrol apa ya? Kita ngobrol seputar disabilitas atau difabel aja. Oh iya, oke. Karena kita kemarin ya, di podcast yang episode kemarin kita udah membahas tentang kisnya mati gimana. Nah, hari ini Fitri mau cerita sedikit aja deh, Pak. Ya. Nah, Ya, kemarin itu Fitri kan bertemu dengan salah satu teman rekan magang. Kebetulan beliau adalah seorang cerebral palsy. Nah, cerebral palsy itu apa sih? Pak Edi, apa termasuk dalam golongan disabilitas atau bagaimana? ya. Jadi cerebral palsy itu salah satu ragam dari difabel fisik ya atau disabilitas fisik. Jadi itu cedera otak seperti itu yang itu kemudian dia punya hambatan sensorik, motorik seperti itu sehingga ada kalanya susah untuk berjalan, kemudian menggerakkan tangan, berbicara juga sulit dan seperti itu. Itu salah satu ragam disabilitas fisik. Oh iya, nah kalau lanjut cerita Fitri tadi ya Pak Edi ya. Nah Fitri itu pergilah pas istirahat keluar beli es teh nih ceritanya. Nah kita kan naik motor. Pas mau turun beli es teh Fitri itu mengulurkan tangan mau membantu dia turun. Tapi dia bilangnya jangan, aku lebih susah kalau kamu pegang. Gitu Pak Edi. Nah emang gitu itu kalau dipegang atau kita bantu itu mengganggu ya Pak Edi emangnya? Ya, jadi di dalam kita berinteraksi dengan teman-teman difabel ya atau disabilitas itu kita tidak boleh berasumsi. Nah, tidak semua disabilitas atau difabel itu kemudian harus dibantu, sehingga memang kita punya etiket ya, tata caranya. Jadi sebelum mau membantu, tadi kita nggak boleh berasumsi dong. Karena kan belum tentu yang kita lihat itu susah, dia mungkin nggak ada kesusahan. Jadi salah satunya adalah kita bertanya, apakah dia butuh dibantu atau bisa sendiri, seperti itu. Gitu. Oh, ya karena mungkin Fitri termasuk orang awam ya Pak Edi. Jadi kalau lihat teman-teman difabel itu kayak pengen langsung bantu gitu, kayak refleks pengen bantu dan biasanya mungkin orang-orang itu kebanyakan pengen langsung dipegang, dibantu ke tujuannya. Ya, dan di dalam membantu ataupun mendampingi difabel itu bukan seenaknya kita. Kita pun juga bertanya itu juga bagaimana cara membantunya. Jangan kemudian kita, oh iya saya butuh dibantu, kemudian kamu pegang sembarangan atau kamu bantu ambil apanya kan seperti itu. Jadi setiap orang itu punya cara masing-masing seperti itu. Dan ini namanya kan, jadi kalau difabel itu kan kayak spektrum ya yang berbeda-beda. Setiap individu berbeda-beda. Sama-sama cerebral palsy, sama-sama fisik yang lain, itu pasti beda caranya. Sehingga memang kita perlu bertanya, wajib bertanya cara membantunya seperti apa. Sehingga jangan niat baik kita itu malah nanti mengganggu dia, kesulitan, justru semakin dia sulit. Nah, mungkin tadi teman yang diajak itu gimana ketika mau dibantu? Dia bilang apa? Dia bilang gini Pak Edi, jangan dipegang, aku bisa turun sendiri. Kalau aku dipegang itu makin susah gitu katanya. Terus aku kepikiran gini, bukannya dipegang itu malah membantu ya? Oh ternyata emang nggak semua asumsi kita itu betul gitu ya Pak Edi? Iya, betul. Jadi tidak semua apa ya yang selama ini kita anggap betul untuk orang lain itu belum tentu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga memang kita perlu. Nah, di dalam kita apa mewujudkan inklusivitas itu ya kita memang harus sering berinteraksi dengan teman-teman difabel karena
Jangan sampai kita hanya berasumsi, hanya informasi yang kita belum pernah mengalami sendiri seperti itu. Sehingga memang penting sekali untuk berinteraksi. Jadi jangan cuma kayak, wah kelihatannya butuh bantuan, tapi kita itu harus tanya ya Pak Edi ya? Iya, Harus iya, tanya, betul. terus tanyanya gimana? Mbak mau dibantu gitu ya? Iya, Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Mungkin dia jawab, "Oh iya, saya butuh dibantu." Kamu bisa jawabnya, "Oh, gimana Mbak cara membantunya?" Oh, Gitu. berarti harus tanya juga, cara membantunya juga bagaimana harus tanya juga Pak? Iya, iya, jangan sampai kita salah gitu ya. Jangan-jangan kita membantu dia dengan memegang tangan, sedangkan tangan itu untuk menjaga keseimbangan dia kan. Iya juga ya. Dia bisa jatuh, bahkan mungkin bisa jatuh dua-duanya. Kamu dengan tadi teman kamu itu nanti bisa jatuh dua-duanya kan seperti itu. Nah, gitu teman-teman ya, berarti kalau kita ketemu teman-teman atau sobat inklusi ya, kalau kita ingin membantu bukan langsung sembrono langsung dibantu gitu, mboten nggih Pak? Enggak boleh Iya, ya. jadi kita harus menanyakan nih teman-teman, Kak, Mas, Mbak, Bu, Pak, ada yang bisa dibantu nggak? Kalau mereka menjawab, oh tidak, mungkin kita bisa memahami, oh berarti dia bisa sendiri gitu ya Pak ya? Iya, betul. Betul sekali itu Mbak Fitri. Jadi teman-teman sekalian memang kita perlu ya berinteraksi, gimana cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman difabel. Nah, mungkin nanti Mbak Fitri juga bisa nanti mengundang teman-teman difabelnya langsung. Nah, sehingga ini akan lebih valid karena harus kita memahami bahwa nothing about us is to us. Tidak ada sesuatu tentang kami tanpa kami gitu. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang teman-teman cerebral palsy, kalau teman-teman cerebral palsy nggak diikutkan, kita seringnya berasumsi. Nah, kemudian kita hanya mengira-ira aja seperti itu, sehingga prinsip ya tidak ada sesuatu tentang kami tanpa kami itu harus selalu kita ingat selalu seperti itu. Betul. Dan teman-teman kalau ingin membantu juga kalau semisal beliau atau teman inklusi kita itu mau dibantu, jangan lupa ditanyakan juga ya, bagaimana cara kita membantu kamu, gitu ya Pak Edi ya? Iya, betul. Atau mau dipegang, atau mau dibawakan barangnya, atau apa, pasti beda orang, beda kebutuhan, seperti itu ya Pak? Betul sekali. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, cukup segini ya Pak ya obrolan kita ya. Oke, terima kasih banyak Pak Edi udah meluangkan waktu ngobrol di Ruang Inklusi. Nah teman-teman, jangan lupa nonton Ruang Inklusi episode berikutnya. Saya Fitri dan Pak Edi. Pamit dulu, ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehati, satu hati, satu tujuan. Dah.